Oke, selamat datang di mata kuliah operating system. Di video kali ini kita akan membahas mengenai servers di sistem operasi Windows. Kita ketahui dulu apa itu arti dari server. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan. Artinya adalah server merupakan sebuah aplikasi yang akan berjalan di background operating system Anda. Terdapat berbagai macam server yang berjalan di operating system seperti file server, database server, printer server, web server, DHCP server, dan mail server. Kita akan bahas satu persatu dari berbagai macam server berikut ini. Kita mulai dari file server terlebih dahulu. File server adalah sebuah sistem komputer yang bertugas sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan data file. Jadi kalau Anda memiliki file server di komputer Anda, maka Anda akan menjadikan komputer tersebut sebagai sebuah server yang bisa digunakan untuk mengakses sebuah file. Jadi nanti klien yang terkoneksi ke dalam komputer Anda, baik itu dalam jaringan ataupun di luar jaringan, bisa mengakses komputer Anda, bisa mengakses file-file yang ada di komputer Anda. Komputer yang bertindak sebagai server maupun klien harus terhubung di jaringan yang sama. Maksudnya adalah jika Anda ingin membuat sebuah local file server, otomatis Anda harus punya beberapa komputer yang berada di jaringan yang sama. Misalnya terkoneksi ke satu router atau satu jaringan Wi-Fi ataupun satu jaringan LAN. Namun jika Anda ingin membuat sebuah file server yang bukan lokal ya, contohnya kalau sekarang kita punya banyak aplikasi yang kita bisa jadikan sebagai file server, misalnya Google Drive ataupun Microsoft OneDrive ya, semacam seperti itu. Jadi kita tidak perlu sebuah requirement bahwa komputer tersebut harus berada di jaringan yang sama. Ini tergantung kebutuhan kita. Namun kita fokus dulu ke file server yang lokal. Ini konsepnya sama dengan yang sudah kita pelajari di minggu keempat kemarin. Kita sharing sebuah folder di satu komputer dan nanti folder tersebut bisa diakses oleh banyak komputer yang dalam satu jaringan. Oke, dalam jaringan yang lebih canggih, file server dapat menjadi network attached storage atau NAS. Ini merupakan arsitektur file server. Anda punya sebuah komputer yang menjadi sebuah file server. Dan komputer server ini terkoneksi ke sebuah router misalnya. Nah, setelah itu klien-klien ini juga terkoneksi ke router yang sama. Nah, kita bisa sebut ini arsitektur ini sebagai local file server karena komputer servernya dengan klien-klien yang akan mengakses file yang ada di komputer server terkoneksi dalam satu jaringan yang sama. Yang kedua adalah database server. Database server adalah sebuah program komputer yang melayani pengelolaan basis data dan aplikasi yang menggunakan basis data sebagai model klien server. Database server menyediakan layanan manajemen sistem yang artinya user bisa melakukan beberapa susunan unik untuk membuat data. Anda sudah tahu bahwa kita bisa menyimpan data kita ke sebuah database. Kelebihan jika kita menggunakan database, data kita bisa tersusun lebih rapi dibandingkan kalau kita menaruh data kita dalam sebuah file Excel misalnya. Dan kita bisa juga melakukan query ke data-data yang kita sudah simpan ke database kita. Database server ini bisa kita install, bisa kita pasang di sebuah komputer. Contohnya, kalau Anda tahu mungkin Anda mengambil mata kuliah database ya, Anda menggunakan MySQL Server sebagai database manajemen sistem Anda. Atau ada juga yang lain, database server yang lain, misalnya Microsoft SQL ataupun Microsoft IIS. Nanti kita akan, bukan IIS, Microsoft SQL Server. Ya, kalau IIS itu web server ya, Microsoft SQL Server atau MySQL Server, itu database servernya. Oke, untuk arsitekturnya Anda bisa lihat di sini, kita mempunyai sebuah database server. Jadi yang berada di kotak yang ada garis-garis putusnya ini itu merupakan komputer server yang di dalamnya ada sebuah database server. Otomatis di dalam komputer server ini punya sebuah database. Dan ada beberapa proses di sini ya. Kita bisa melihat ada dedicated server process yang mana server proses ini akan menangani request data dari klien. Dan database connection ini
menggunakan TCP/IP protokol untuk bisa mengakses data yang ada di database. Ini yang nanti Anda akan pelajari lebih detail di mata kuliah jaringan komputer ya. Jadi intinya kita punya sebuah database server, komputer server yang di dalamnya ada sebuah database-nya, dan database ini bisa diakses oleh klien, baik itu dalam satu jaringan maupun luar jaringan. Ya, tergantung nanti pengaturan yang akan kita gunakan. Ini adalah berbagai macam contoh database server. Saya sudah jelaskan beberapa tadi, ada MySQL, ada SQL Server, ada MariaDB, ada Oracle Database, dan ada juga Microsoft Access. Kita bisa memilih salah satu atau salah dua atau beberapa dari database server ini. Dan kita bisa pasang di komputer kita. Tergantung kebutuhan kita, kita membutuhkan database server yang seperti apa. Selanjutnya adalah printer server. Printer server adalah suatu komputer yang dihubungkan ke satu atau lebih printer dalam satu jaringan yang akan menerima perintah print dari komputer lain dan mengirimkan pada printer yang telah ditentukan. Jadi Anda bisa membuat sebuah printer server. Misalnya Anda ingin mencetak sebuah dokumen dari satu komputer, tapi komputer yang Anda gunakan untuk mencetak itu tidak terkoneksi secara langsung dengan printer. Nah, tapi printer tersebut terkoneksi di komputer yang lain. Misalnya, kita bisa jadikan komputer yang terkoneksi ke printer tersebut sebagai printer server. Baik itu dalam satu jaringan maupun luar jaringan. Kita bahas yang dalam jaringan dulu. Kalau dalam jaringan otomatis komputer yang terkoneksi dengan printer dan komputer kita yang mau kita gunakan untuk mencetak harus berada di satu jaringan yang sama. Misalnya terkoneksi ke satu jaringan WiFi yang sama atau LAN yang sama. Dan ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan juga. Nah, namun di era modern ini sudah terdapat printer yang langsung bertindak sebagai server tanpa harus ada komputer yang bertindak sebagai server. Namun beberapa jenis printer yang Anda ketahui sekarang di pasaran, ada juga printer yang di dalamnya sudah include ya sebuah router ataupun sebuah jaringan WiFi. Sehingga kita tidak perlu memasangkan komputer tersebut ke suatu komputer. Kita langsung dedicated ya, printernya dedicated, kita hidupkan, kita nyalakan, dia sudah terkoneksi ke jaringan WiFi dan kita bisa langsung print di sana. Ada berbagai printer yang seperti itu macamnya. Nah, namun di era modern sekarang ya, yang lebih canggih lagi, kita bisa menggunakan misalnya Google Cloud Print. Ya sayangnya Google Cloud Print sudah berhenti ya, kita tidak bisa menggunakan servisnya. Nah, beberapa kalau kita menggunakan Google Cloud Print, ya kita bisa mencetak ya sebuah dokumen itu walaupun komputer kita berada di luar jaringan dari printer tersebut ya. Misalnya kita di rumah, kita misalnya di kampus terus kita mau cetak dokumen kita menggunakan printer di rumah misalnya. Itu bisa menggunakan Google Cloud Print walaupun dalam jaringan yang berbeda ya. Tapi sekarang juga sayangnya Google Cloud Print sudah berhenti beroperasi, kita nggak bisa menggunakannya. Tapi ada beberapa layanan printer ya yang menyediakan secara berbayar yang kita bisa gunakan untuk print dalam luar jaringan. Nah ini arsitektur ya, yang bisa kita lihat untuk printer server. Yang pertama ini misalnya yang klasik ya, printer yang tidak ada dedicated WiFi-nya. Jadi dia butuh komputer yang akan bertindak sebagai printer server. Jadi komputer ini nanti terkoneksi ke printer, ya kan? Printer ini terkoneksi ke sebuah jaringan. Misalnya ini ada hub ya. Terus beberapa klien nih ya. Klien ini bisa menggunakan printer yang ada di printer server ini. Asalkan dalam satu jaringan yang sama. Sedangkan kalau kita menggunakan printer yang sudah dedicated, di dalamnya sudah ada WiFi-nya misalnya, kita tidak perlu mengkoneksikan printer ini ke sebuah komputer. Yang penting kita koneksikan printer ini ke sebuah jaringan WiFi atau router ya. Nah, setelah itu nanti komputer-komputer kliennya bisa langsung mengakses printer ini, bisa langsung digunakan. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai web server. Web server adalah sistem yang memberikan layanan data dan berfungsi untuk menerima HTTP request atau HTTPS yang dikirim oleh klien. Request klien dikirimkan melalui browser. Nah, respon dari server akan dikirim kembali ke klien
dalam bentuk web pages. Ya, Anda ketahui sekarang misalnya Anda mengakses sebuah web di browser Anda ketikkan google.com. Setelah itu Anda akan menerima sebuah halaman home-nya Google. Google itu sendiri dia pastinya punya sebuah web server. Dia menaruh sebuah aplikasi webnya dalam sebuah komputer server. Dan kita bisa jadikan komputer kita sebagai web server. Nah, nanti komputer kita sebagai web server itu nanti kita akan pasang sebuah web application. Yang mana nanti jika ada sebuah komputer klien mau mengakses aplikasi web kita, nah, otomatis kita harus konekkan klien tersebut ke komputer kita yang kita jadikan sebagai web server. Arsitekturnya seperti berikut. Anda bisa lihat di sini ada sebuah web server, ada sebuah klien. Web server ini dia online ya, aplikasi webnya saya install di web server. Otomatis nanti ada klien yang ingin mengakses web server saya, misalnya dia mengetikkan www.google.com, itu sebuah domain name ya. Ya. Nanti penjelasan detailnya akan Anda pelajari di mata kuliah web programming ya. Namun konsepnya adalah seperti ini. Jadi nanti misalnya www.google.com nanti dari sebuah konfigurasi di dalam internet itu akan mengarahkan klien kita ke sebuah web server yang di dalamnya ada aplikasi Google-nya seperti itu. Nah, setelah itu nanti browsernya bisa yang ada di klien ini akan menerima reply dari web servernya berupa halaman web yang diminta oleh kliennya. Arsitekturnya seperti ini kalau lebih detail. Kita punya sebuah klien ya. Klien mengakses sebuah web itu melalui mana? Pasti melalui browser. Bisa Mozilla, Firefox ya, bisa Google Chrome, bisa Safari dan sebagainya. Nah, setelah itu dia akan mengirimkan HTTP request ya ke sebuah web server. Di dalam web server ini, sebuah komputer ya web server itu, di dalamnya ada web application, ada files, ada database. Misalnya aplikasi web kita ingin menampilkan sebuah gambar ya, atau ingin menampilkan sebuah file di aplikasi webnya, dia pasti mengakses sebuah file di dalam web server ini. Untuk tampilannya ya, tampilan dari web itu bisa berupa CSS ya, JavaScript dan file-file yang lain. Itu juga mengaksesnya melalui sebuah file yang ada di dalam komputer servernya. Dan misalnya juga web aplikasi kita terkoneksi ke database ya, dia mengambil data dari database. Otomatis web application kita juga akan terkoneksi ke database. Dan semua itu akan ditampilkan di sebuah aplikasi web ya, yang mana nanti aplikasi web ini bisa diakses oleh klien, ditampilkan di browsernya klien. Ini ada beberapa contoh web server. Ada Zeus, ada Lightspeed web server, ada LightTPD, ada juga Apache, ada Microsoft IIS. Ini kita bisa pilih salah satu, sama seperti database server tadi ya. Kita punya berbagai macam database server. Tergantung pilihan kita mau menggunakan yang mana. Misalnya yang sering kita gunakan ya, karena ini open source, kita bisa menggunakan Apache. Atau Microsoft IIS ini dia berbayar ya. Ya, tergantung kebutuhan kita mau menggunakan yang mana. Oke, selanjutnya adalah DHCP server. DHCP server ini merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Adalah sistem komputer yang secara otomatis memberikan IP address kepada komputer klien. DHCP merupakan protokol berbasis arsitektur client server untuk memudahkan pengalokasian IP address dalam jaringan. Biasanya DHCP server ini bisa kita temukan di dalam pengaturan router Wi-Fi ya. Kenapa di dalam router Wi-Fi? Karena memang tiap kali kita connect ya ke sebuah Wi-Fi misalnya, kita punya sebuah IP address. IP address itu merupakan alamat ya, yang menandakan bahwa komputer kita ya atau device kita terkoneksi ke sebuah jaringan. Itu namanya IP address. Nah, bagaimana router itu memberikan IP address ke kita? Itu merupakan pekerjaan dari DHCP server. Jadi dia mengalokasikan, oh ini ada sebuah device yang terkoneksi ya ke router, saya berikan IP address sekian. Nah, terus ada device yang connect lagi, saya berikan IP address yang baru. Nah, di DHCP ini tugasnya adalah membagikan IP address ke klien atau ke device yang terkoneksi ke dalam sebuah jaringan. Nah, detailnya seperti ini. Ada beberapa proses. Yang pertama ada IP list request. Proses saat klien request IP address ke server ini
Contohnya saat Anda pertama kali connect ke sebuah jaringan Wi-Fi misalnya ya. Terus Anda, proses yang terjadi di belakang itu adalah device Anda meminta IP address ke routernya. Apakah ada IP address yang tersedia? Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya IP list offer. Nah, DHCP menjawab dengan memberikan IP address yang ada di database DHCP. IP address ini terbatas ya. Range-nya terbatas. Misalnya IP address kita hanya tersedia 255 IP address ya. Itu tergantung dari pengaturan Wi-Fi kita. Misalnya ya, kita punya IP address banyak 255. Dan langkah sebelumnya tadi, device-nya sudah minta kan IP address ke routernya. Dan routernya menjawab, ini ada. Oh, ada IP address yang tersedia. Jadi ini proses IP list offer. Jadi routernya memberikan jawaban berupa list, ya kan, list IP address yang tersedia. Nah, setelah itu IP list selection, klien memilih tawaran IP address dan mengirim message persetujuan kepada DHCP server. Nah, langkah selanjutnya, kliennya akan menerima, oh saya pilih IP ini ya. Karena yang diberikan, misalnya yang diberikan IP-nya ini, oke saya setuju. Device kliennya setuju untuk memilih IP address tersebut. Itu masuk ke IP list selection. Langkah selanjutnya IP list acknowledge, DHCP server memberikan konfirmasi IP address dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Nah ini setelah disetujui oleh device kliennya, nanti pengaturannya ya, DHCP servernya akan menyimpan bahwa IP address ini sudah di-assign untuk klien ini. Dan yang terakhir, list period, pemakaian IP address selesai dan dikembalikan ke DHCP server. Server dapat memberikan IP address tersebut kepada klien yang lain. Ya, misalnya sudah terputus koneksinya ya device tersebut, maka IP address-nya kan sudah available lagi. IP address itu bisa diberikan ke klien yang lain. Tapi list period ini tergantung nanti pengaturannya. Akan saya jelaskan lebih detail setelah ini. Nah, ini ada 3 jenis alokasi IP address pada DHCP server. Ada yang manual allocation, ada automatic allocation, sama dynamic allocation. Kita mulai dari yang manual dulu. Nah, kalau yang manual ini kita butuh ya, DHCP butuh mencatat MAC address dari setiap komputer. Dan untuk setiap MAC address tersebut sudah ditentukan masing-masing IP address-nya. Anda perlu ketahui ada perbedaan antara IP address sama MAC address. IP address itu bisa berubah-ubah. Misalnya Anda punya sebuah smartphone ya. Nah, Anda punya HP, misalnya pagi hari Anda connect ke Wi-Fi-nya di sebuah cafe misalnya. Anda punya IP address yang berlaku di cafe itu saja. Terus Anda pindah ya kan ke tempat lain, terus Anda juga connect ke sebuah Wi-Fi. IP address Anda bisa berubah-ubah. Namun MAC address itu tetap. MAC address melekat pada device Anda. Ya kan? Jadi kalau misalnya laptop Anda punya MAC address sendiri, HP Anda punya MAC address sendiri, ya kan? Dan itu bisa berbeda-beda tiap device. Nah, kalau kita menggunakan manual allocation, ini lebih ribet karena memang kita harus melakukan pengaturan di router. Misalnya ada MAC address sekian ya. Misalnya saya mau setting di router saya. Router saya ini bisa digunakan untuk komputer saya saja ataupun smartphone saya saja. Pokoknya yang sudah saya daftarkan MAC address-nya ke router tersebut. Kalau ada device lain yang mau connect ke komputer kita, ke router kita, nggak akan bisa karena memang kita nggak set MAC address tersebut untuk bisa di accept oleh router kita. Ini manual allocation. Jadi logikanya Anda punya sebuah rumah misalnya ya. Rumah itu hanya bisa dimasuki oleh anggota keluarga Anda. Anggota keluarga Anda punya nama misalnya ya. Misalnya nama saya Noval, terus nama adik saya siapa, nama kakak saya siapa. Itu boleh masuk ke rumah saya, hanya orang itu saja. Selain itu nggak boleh. Nah, jadi MAC address itu ya sebuah alamat yang melekat pada sebuah device ya. Dan itu manual allocation ya, kita harus setting secara manual. Kalau ada MAC address ini, connect ke router ini ya harus bisa diberikan IP address. Yang kedua, automatic allocation. Server membuat konfigurasi yang hanya mengandung IP address dan akan diberikan kepada komputer klien. IP address akan secara permanen diasosiasikan dengan komputer tersebut sampai admin server merubahnya. Yang automatic allocation ini kita tidak perlu setting ya MAC address-nya secara manual. Jadi MAC address apapun bisa connect ke router kita, ya kan?
Namun ya jika memang automatic allocation ini kita logikanya atau studi kasusnya adalah kita punya IP address yang banyak ya. Nanti untuk belajar mengenai berapa panjang IP address itu akan Anda pelajari di mata kuliah jaringan komputer. Namun untuk mata kuliah operating system ini akan saya jelaskan secara general saja. Kita punya sebuah router ya. Router itu menyediakan IP address. IP address itu bukan unlimited, punya range ya, punya jumlah IP address mana yang available. Kalau automatic allocation ini ketika IP address itu sudah digunakan oleh banyak device dan IP address kita sudah habis ya. Sudah kita set untuk tiap device. Jika ada device baru yang masuk maka nggak akan diberikan IP address karena memang sudah full IP address kita sudah kita berikan ke device-device yang sudah connect sebelumnya. Bedanya gimana dengan dynamic allocation? Kalau dynamic allocation ini kita bisa setting waktu ya. Misalnya IP address ini 192.168.0.4 itu saya sediakan dalam jangka waktu 30 menit. Jika sudah 30 menit, maka IP address ini bisa digunakan device yang lain, bisa available. Ya, itu kita kalau kita menggunakan dynamic allocation. Kalau automatic allocation ya sudah, kalau IP kita sudah habis, kita nggak bisa gunakan untuk device yang lain karena memang unlimited ya waktunya, nggak kita setting. Kalau yang dynamic allocation ini kita setting waktunya. Oke, selanjutnya adalah mail server. Mail server adalah sistem komputer sebagai penyedia layanan dalam suatu jaringan untuk melakukan penyimpanan, storing, dan distribusi berupa pengiriman, sending, penjaluran routing, dan penerimaan receiving email. Ya, Anda ketahui Anda menggunakan email misalnya Gmail ya. Gmail itu juga sebuah mail server. Ada sebuah komputer server yang memang dia menangani proses pengiriman sama penerimaan sebuah email dari usernya. Itu kita sebut sebagai mail server. Kita juga bisa gunakan komputer kita sebagai mail server. Mail server ini berjalan dengan beberapa protokol, yaitu SMTP, portnya 25, POP3, 110, IMAP, 143. POP3 sama IMAP ini untuk receiving, untuk menerima ya, protokol untuk menerima. POP3 sama IMAP. Sedangkan yang SMTP ini protokol untuk mengirimkan. Kita bisa pilih ya, apakah POP3 sama IMAP karena memang ini dua protokol ini digunakan untuk receiving email. Kita bisa pilih salah satu tergantung kebutuhan kita. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaan POP3 sama IMAP. Dan mail server ini memiliki 3 komponen utama yaitu mail transfer agent atau MTA, mail delivery agent atau MDA, dan mail user agent atau MUA. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas dari protokolnya dulu. Yang SMTP digunakan sebagai standar untuk menampung dan mendistribusikan email. Jadi protokol waktu kita kirim ya, misalnya Anda mau membuat sebuah email, Anda mau mengirimkan sebuah email ya, Anda misalnya menggunakan Gmail, Anda compose ya, terus tuliskan email, to siapa, terus Anda klik send, ya kan, itu otomatis Anda menggunakan SMTP protokolnya untuk mengirimkan. Sedangkan yang POP3 digunakan saat akan membaca email di mana email hanya bisa dibaca di perangkat yang mendownload email tersebut. Jadi kalau Anda menerima email, receive email ya. Kalau menggunakan protokolnya POP3, sekali Anda mereceive email, maka data email yang Anda miliki itu didownload di komputer Anda. Setelah itu yang ada di komputer server akan dihapus message tersebut. Kelebihannya apa? Kelebihannya tidak akan membebani komputer servernya karena tiap kali ada email masuk terus di-download oleh usernya, nah setelah itu akan dihapus message yang ada di server tersebut karena dianggap sudah di-download, datanya sudah di-download di usernya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kalau kita menggunakan banyak device untuk menampung akun email yang sama, ya otomatis ya setiap kali sudah di-download di device tertentu, kita nggak bisa download lagi di device yang lain karena sudah dihapus data yang ada di mail servernya. Beda dengan IMAP. IMAP kebalikannya. Kita bisa download ya email tersebut, namun data message kita tidak hilang di komputer servernya, di mail servernya. Jadi kita bisa download ulang lagi, kita bisa gunakan banyak device untuk satu akun email. Dan IMAP ini ya populer. Kalau Anda menggunakan mail server yang sudah populer sekarang, misalnya kayak Google ya, Gmail itu pasti menggunakan IMAP.
Karena Anda bisa menggunakan smartphone Anda bisa menggunakan laptop Anda untuk mengakses message-message yang ada di email Anda. Nah, ini tergantung pilihan. Kalau POP3, kalau misalnya kita mau membuat sebuah komputer server yang memang terbatas ya resource-nya, kita lebih baik menggunakan POP3. Kalau IMAP ini, kalau kita pengen lebih reliable, emailnya kita pengen bisa akses di banyak device, kita bisa menggunakan IMAP. Dan ini block diagram untuk mail server ya. Tadi ada SMTP untuk sendingnya dan ada POP3 atau IMAP ya untuk receivingnya. Di dalamnya ini ada MUA, Mail User Agent, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini ada MUA, yaitu usernya, Anda sebagai orang yang menerima atau mengirim email. MUA ini ya berupa aplikasi, bisa berupa aplikasi apa Microsoft Outlook ya, atau Thunderbird ya. Itu merupakan MUA atau browser Anda sendiri. Kalau Anda buka gmail.com ya, itu sebagai MUA. Ada mail transfer agent sama mail delivery agent. Itu jadi proses atau agent core yang ada di dalam mail server untuk mengirimkan ya kan sama menerima email. Jadi MTA itu untuk mengirimkan, MDA ini untuk menerimanya. Ya, kita nggak akan bahas detail apa tuh MTA sama MDA. Yang penting kita tahu bahwa MTA itu ya proses di dalam mail server itu untuk mengirimkan dan MDA itu untuk menerima. Ya. Nah, ini ya. Ada MUA ini ya komponen yang berinteraksi dengan user. Ada Thunderbird ya, Microsoft Outlook, ZBratisBook, interface webmail, Gmail dan Yahoo Mail. Ada mail transfer agent bertanggung jawab untuk mentransfer email dari sender mail server ke recipient ya, untuk mengirimkan. Kalau MDA untuk mengirimkan email ke mailbox user. Jadi yang ada di server tadi ya, yang ada di mail server itu nanti di download ya, diambil biar bisa dibaca oleh user, itu tugasnya MDA. Oke, ada SMPP ya. Mungkin Anda pernah menggunakan ini di mata kuliah database. SMPP itu merupakan singkatan dari X itu ya, program dapat berjalan di berbagai OS. E itu APC, merupakan aplikasi web server. M itu merupakan MySQL, merupakan aplikasi database server. P itu PHP, bahasa pemrograman web dengan konsep server side. Dan P itu Perl, bahasa pemrograman untuk pengembangan Unix. Itu merupakan singkatan dari SMPP. Nah, ini SMPP itu merupakan sebuah aplikasi yang di dalamnya sudah termasuk beberapa server ya. Ada untuk web server tadi ya, apa sih web server. MySQL itu database server. Nah, PHP ini support untuk bahasa pemrograman PHP. Misalnya Anda mau membuat sebuah aplikasi web menggunakan bahasa PHP, Anda bisa taruh ya web tersebut di web servernya miliknya SMPP ini. Ya, jadi intinya sebuah paket server yang mana kita tidak perlu download satu persatu servernya, kita langsung download SMPP-nya, di dalamnya sudah termasuk berbagai macam server. Dan ada beberapa bagian penting di dalam SMPP, ada control panel ya, untuk mengelola layanan service SMPP, seperti menghentikan layanan ataupun memulai layanan. Ini ada bisa Anda gunakan juga APC, MySQL, misalnya Anda jalankan ya. APC sama MySQL-nya nanti ada tanda hijaunya. Ini FileZilla untuk file server ya. Ada Mercury sama Tomcat juga. Tapi kita nggak akan bahas yang Mercury sama Tomcat, kita bahas yang apa sih MySQL saja dulu ya. Karena ini yang memang sering digunakan. Nah, ini ada juga di SMPP itu ada phpMyAdmin untuk mengelola database MySQL yang ada. Untuk membukanya pada browser ketika alamat localhost ya, ini IP-nya. Kalau kita install ya SMPP itu di komputer lokal, kita menggunakan IP-nya localhost/phpMyAdmin. phpMyAdmin ini merupakan sebuah tampilan ya, user interface untuk bisa memanajemen database kita. Ya. Jadi phpMyAdmin itu bukan database ya, tapi tools yang digunakan untuk mengelola database. Database-nya tetap menggunakan MySQL. Kalau yang versi terbaru, SMPP versi terbaru itu setahu saya menggunakan database MariaDB. MariaDB ya kurang lebih sama dengan MySQL. Ada juga htdocs ya. Nah, ini htdocs ini kita gunakan untuk web server. Kalau yang phpMyAdmin ini kita gunakan untuk mengelola database MySQL-nya, database server ya. Kalau yang htdocs ini untuk web server. Jadi ini kalau kita membuat sebuah aplikasi web ya,
Aplikasi web yang kita buat itu dalam sebuah folder. Nah, aplikasi itu nanti kita taruh di folder htdocs. Htdocs ini Anda bisa akses di sini, di folder sampp/htdocs. Nah, nanti Anda taruh aplikasi web Anda di dalam sini. Nanti otomatis Anda bisa akses aplikasi web Anda. Nah, untuk tugas eksplorasi, silakan Anda install SMPP dan Mozilla Thunderbird yang sudah kalian download sebelumnya. Nah, carilah cara untuk membuat sebuah mail server dengan memanfaatkan SMPP dan Mozilla Thunderbird yang sudah Anda install. Buatlah laporan dokumentasi langkah-langkah untuk membuat mail server di poin kedua tersebut dengan lengkap dan jelas. Karena kenapa kita menggunakan mail server? Karena memang Anda mungkin sudah menggunakan database server di mata kuliah database. Dan nanti juga akan membuat web server di mata kuliah web programming. Sedangkan untuk mail server ini mungkin tidak pernah Anda dapatkan di mata kuliah yang lain. Sehingga di mata kuliah operating system ini silakan Anda buat sebuah mail server di komputer Anda. Yang mana nanti Anda bisa menggunakan komputer Anda itu untuk ya sebagai mail server. Kalau Anda nanti punya device untuk mengirimkan email bisa melalui komputer Anda. Caranya mudah sekali ya. Ini silakan Anda cari eksplorasi di Google, banyak sekali caranya. Silakan Anda coba sendiri di komputer Anda masing-masing. Setelah itu Anda dokumentasikan. Oke, sekian untuk penjelasan video di W kelima ini. Silakan Anda kerjakan untuk tugasnya dan kita bisa memanfaatkan grup grup Telegram untuk berdiskusi ya mengenai mungkin ada pertanyaan terkait tugasnya ataupun penyampaian materi saya yang kurang jelas bisa Anda tanyakan di grup Telegram. Oke, sekian dan terima kasih.